Menikahi teman sahabatku. Bab 004. Benar, memang terkesan terburu-buru. Tapi aku ingin menjadi garda terdepan untuk Anya dan bayinya. Aku akan membantu Anya membalaskan dendam kepada mereka yang melukainya. Terutama Gilang dan selingkuhannya itu. Aku tidak bisa hanya melihat dari jauh jika statusku bukan seorang yang pantas berada di sisi Anya. Ucap tegas Aryan. 9. Karena ini bukan hanya tentang cintaku, tapi tentang harga diri yang sudah terlanjur diinjak-injak. Au dan Anya sama, kita butuh saling menguatkan, saling mendukung. Dan kebetulan aku mencintai Anya, meskipun sampai detik ini, Anya masih ragu untuk memberikan hatinya. Tolong sebagai seorang sahabat kamu harus mendukung keputusan kami berdua. Baiklah, aku akan proses surat perceraian kalian berdua secepat mungkin. Dan persiapkan semua kejutan yang ingin kalian berikan di hari pernikahan antara Gilang dan Zemi. Sebaiknya saat keluar dari ruangan ini jangan bebarengan. Ucap Vano. Terima kasih Vano, kalau begitu aku akan pulang. Mas Rai pulang nanti saja. Ucap Anya. Hani hati-hati, jangan pulang ke rumah itu. Pulanglah ke rumah sahabatmu, di sana kamu lebih aman. Ucap 70. Aryan khawatir. Lia, terima kasih Bi. Kamu juga hati-hati di jalan. Semua bukti perselingkuhan Mbak Gina dan bukti kalau dia hamil harus disimpan dengan aman sampai tiba waktu untuk kita eksekusi. Sementara itu, Mama Ambar dan Gina sedang sibuk mempersiapkan pernikahan untuk Gilang dan Zemi yang akan dilaksanakan 3 hari lagi. Dan selama beberapa minggu ini Anya benar-benar hanya singgah sebentar di rumah miliknya itu. Tetap dengan alasan jika perabot pesanannya masih belum bisa dikirim. Kalian pada mau kemana? Anya tiba di rumah setelah jam makan siang, tapi dia melihat 4 orang sedang bersiap untuk pergi entah kemana. Loh Gavin, kapan pulang? Bukannya kamu masih ikut pertukaran pelajar? Tanya Anya menatap penuh selidik adik bungsu suaminya yang terlihat berbeda. Ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi terbelenggu rasa takut. Sudah selesai Mbak, jawab Gavin. Lantas kalian semua mau kemana? Kenapa bawa koper segala? Tanya Anya pura-pura bodoh. Ada acara di kampung, saudara mama punya hajat. Sengaja kami tidak mengajakmu, karena kandunganmu sudah sangat besar. Dan acara orang kampung tidak akan cocok denganmu. Sudahlah jangan banyak tanya lagi. Ucap Gina ketus pada Anya. Loh, kok Mas Ryan juga tidak diajak? Mbak masih punya suami kan? Kalian belum cerai. Sembarangan saja, Ryan itu cinta mati denganku. Dia tidak mungkin meninggalkanku, apalagi sekarang aku hamil. Apa? Kamu hamil Gina? Kok gak bilang-bilang? Ryan sudah tahu belum? Tanya Mama Gina. Kan Ryannya belum pulang Ma, sudahlah nanti saja aku beri kejutan untuk dia. Ayo pergi keburu sore, belum lagi macet. Anya, mana mobil untuk kami? Kenapa semua serba telat datangnya? Oce Gina menatap sengit Anya. Ya sabar Mbak, lagian kan kalau tinggal pakai enak. Gak perlu keluar uang. Jawab Anya. Sudah Ma. Ayo kita berangkat. Gilang pun segera menarik mamanya. Mereka semua berbalik, melangkah dengan wajah angkuh keluar dari rumah. Tanpa mereka ketahui jika ini adalah terakhir kali, mereka menginjakkan kaki di rumah milik Anya. Rumah penuh kenangan ini terpaksa Anya jual dengan cepat, supaya tidak ada celah mereka masuk. Kalian yang memilih pergi sendiri, aku tidak mengusir, gumam Anya. Setelah itu, wanita berperut besar itu nampak menekan tombol ponselnya. Ratna, semua sudah keluar rumah. Tolong bantu aku mengeluarkan barang-barang milik mereka dan milikku. Aku sudah menjual rumah melalui Vano, dan katanya malam ini pemilik baru akan langsung menempatinya. 71. Lantas, kamu mau pulang kemana? Tanya Ratna di seberang. Ke rumah kedua orang tuaku. Sudah saatnya aku kembali. Sudah waktunya aku menunjukkan jati diriku yang sebenarnya di hadapan publik. Aku lelah pura-pura, dan kini akan aku tunjukkan kekuasaanku. Pewaris tunggal kerajaan bisnis Galenka.
ucap Anya dengan tangan mengepal. Baiklah, tunggu sebentar. Aku sudah di jalanan, jawab Ratna lagi. Dan sore itu semua selesai. Rumah yang dibangun dengan kerja keras semasa masih merintis karir. Meninggalkan nama besar keluarga Galenka. Menerima dengan tangan terbuka Gavin dan seluruh keluarganya tanpa perhitungan. Nyatanya hanya meninggalkan luka hati, luka yang tidak mudah diobati. Sedangkan di sebuah villa di daerah puncak, terlihat sudah tertata rapi dekorasi pernikahan yang mewah. Zemi tersenyum puas menikmati kemenangannya. Akhirnya aku menikah dengan Gilang, pria muda yang kucintai. Tak apa saat ini aku masih menjadi istri yang kedua. Karena sebentar lagi, Anya akan aku singkirkan, ucap Zemi menyeringai. 272. Mengatur ulang rencana. Anya yang saat ini berdiri di depan aula perusahaan terlihat berbeda dengan Anya sebelum-sebelumnya. Aura tegas dari wanita berkelas nan anggun membuat semua pasang mata menatap takjub juga segan. Saya sengaja mengumpulkan kalian semua, karena setelah hari ini akan ada perubahan besar untuk kalian. Perusahaan ini akan saya tutup. Hening, syok, seluruh karyawan terpaku. Jantung mereka mulai tidak aman. Maaf jika saya membuat terkejut. Karena ucapan saya belum selesai. Perusahaan ini memang saya tutup, tapi kalian semua akan ikut ke perusahaan utama milik saya. Lebih tepatnya milik orang tua yang telah sepenuhnya menjadi milik saya yang sah secara hukum. Bukan ditutup dengan arti sebenarnya, tapi pusat operasional ada di kantor pusat. Sedangkan di sini akan menjadi anak cabang perusahaan. Saya akan memilih dari kalian semua yang mempunyai dedikasi tinggi. Untuk menjadi penanggung jawab kantor cabang, manajemen semua masih sama. Semua keputusan tertinggi ada pada saya sendiri. Tidak ada perwakilan. Hari itu dunia akan tahu, jika putri tunggal Roy Galenka masih hidup dan sudah ada di hadapan mereka sejak lama. Untuk pertama kalinya, Anya memperkenalkan diri sebagai Anyelir Almera Galenka. Perusahaan yang dulu pernah diserahkan pada Gilang, kini pundak kepemimpinan ada pada Pak Lukman Sanjaya. Sedangkan Anya di perusahaan pusat. Rapat hari ini diadakan oleh Anya secara tertutup, tidak boleh merekam dalam bentuk apapun. Karena akan dijadikan hadiah kejutan esok hari di pernikahan Gilang. Anya juga telah merekrut tim audit independen yang bertugas mengawasi laju keluar masuk keuangan perusahaan. Menambah tim IT yang profesional dan juga menyingkirkan perabot lama. Terutama di ruang CEO yang pernah menjadi tempat maksiat pesina. Anya tidak menjual, melainkan memberikan meja, kursi, sofa, dan lainnya kepada karyawan yang lebih membutuhkannya. Tidak lupa, Anya memasang banyak foto keluarganya. Maksudnya keluarga Galenka, di setiap sudut perusahaan miliknya. Anya hanya ingin dunia tahu, siapa wanita yang dikhianati suaminya. Sedangkan di villa, Zemi terlentang dengan senyuman di atas ranjang dengan tubuh polos tanpa busana. Gilang, apa kamu bahagia menikah denganku? Tanya Zemi pada Gilang yang sedang fokus menjelajah goa. Sesyah. Bukan jawaban kata, tapi lidah yang bermain yang menjawab. Oh, Gilang, sudah, hentikan. Pelepasan yang entah keberapa kalinya. Aku mencintaimu dan bayi kita. Kira-kira dia berjenis kelamin apa ya? Aku inginnya laki-laki, supaya bisa menjadi 73 pewarisku. Ucap Gilang meraba perut Zemi. Entahlah nanti setelah acara pernikahan, ayo kita cek ke dokter. Terakhir kali aku kontrol sebulan yang lalu. Ucap Zemi sambil meremas-remas rambut ikal Gilang. Pernikahan mewah impianku. Terima kasih Gilang karena kamu telah mewujudkannya. Papa dan Mama akan datang, katanya mereka ikut bahagia karena aku menikah dengan seorang CEO. Ingat perjanjian kita, ucap Zemi. Tentu saja sayang, aku sudah menandatangani surat perpindahan kepemilikan perusahaan. Tunggu sampai Anya melahirkan, maka semua kekayaannya menjadi milik kita. 1. Ayo kita keluar dari kamar, takutnya ada keluarga yang datang. Karena semua keluarga pihak Mama dari desa,
sudah diberi undangan. Lalu, keluarga kamu juga datang? Tanya Gilang memastikan semua beres. Semua keluarga besar mama dan papa, beserta para kolega bisnis. Semua sudah aku undang, makanya aku minta villa yang luas. Malam semakin larut, tapi suasana di sebuah villa semakin ramai. Seluruh keluarga besar sudah sampai. Ingin menyaksikan pernikahan kedua Gilang. Yang mereka tahunya, Gilang sudah bercerai dengan Arnya istri pertamanya. Dan perusahaan adalah hak Gilang sebagai pembagian harta Gonogini. Mereka merasa bangga atas kesuksesan dan pencapaian dari seorang Gilang. Wah, mewah sekali ya, pernikahan kedua Gilang. Tidak seperti pernikahan pertamanya dulu, sangat tidak modal. Namanya juga anak yatim piatu, tidak punya keluarga atau memang hanya anak haram yang dibuang. Jadi, tidak jelas asal-usulnya. Ditanya siapa keluarganya, tidak pernah mau bicara jujur. Selalu berkilah. Benar itu, sekarang Gilang beruntung. Sudah jadi CEO dan calon istrinya ini putri tunggal pengusaha. Sudah pasti kehidupan mereka akan bahagia, karena memiliki banyak kekayaan. Sudah yuk kita istirahat, aku rasa semua makanan baru akan datang besok pagi. Karena makanan itu dipesan dari catering hotel. Omongan para keluarga Gilang tanpa tahu jika besok terjadi badai. Sementara itu di sebuah rumah besar, Anya sedang mengadakan pertemuan bersama Aryan, Ratna juga Vano. Mereka tengah mempersiapkan banyak kejutan, untuk kado pernikahan mantan suaminya. Vano, apa orang-orangmu sudah berada di villa? Tanya Anya. Sudah, mereka semua sudah standby. Aku juga sudah mengirimkan banyak foto serta video. Jawab Vano. Suruh mereka mengedit menjadi satu tampilan layar seperti sebuah film. Aku ingin layar proyektor pernikahan mempertontonkan tayangan yang pastinya epik. Saking epiknya, akan membuat semua tamu undangan takjub dan terpesona. Jangan lupa bukti surat cerai milikku serta kepemilikan rumah dan perusahaan. Aku ingin mereka semua sadar siapa yang jadi benalu. 74. Setelah urusanku selesai, baru masalah Mas Rai kita angkat juga. Jadi tidak ada jeda waktu untuk mereka mengambil nafas panjang. Supaya seluruh keluarga Mama Ambar tahu, jika kedua anak kebanggaannya merupakan manusia-manusia kurang akhlak. Tapi jangan sentuh Gavin, kalau bisa Mas Rai bawa dia pergi bersama kita. Ucap Anya. Kenapa dengan Gavin? Bukankah itu anak bungsu mantan ibu mertuamu? Tanya Ratna tidak mengerti pikiran sahabatnya yang kadang terlalu baik. Aku merasa Gavin menyembunyikan sesuatu, tatapan matanya terakhir kali melihatku seolah menyiratkan sesuatu. Dia terlihat ingin bercerita tapi terlalu takut untuk membuka suara. Ucap Anya. Baik Hani, nanti kita tanyakan. Oh ya tentang apartemen itu, aku ingin Zemi tahu jika apartemennya masih belum aku jual. Tapi aku tidak ingin memberikannya pada mereka, aku justru ingin membuktikan jika apartemen itu dibeli oleh Gilang untuk Zemi menggunakan uang curian. Ucap Anya lagi. Jangan lupa kehamilan Gina harus dibuka di depan keluarganya juga. Oh, ucap Ratna menambahkan list rencana. Apa kamu Mas Rai tahu siapa ayah bayi yang dikandung Gina? Tanya Ratna semakin penasaran. Namanya Jeremy, pria itu tidak mau bertanggung jawab lantaran sakit hati karena dulu ditinggal Gina yang terobsesi menjadi istriku. Jawab Aryan membuat Anya mencebikkan bibirnya. Kenapa? Jangan bilang kamu cemburu. Cemburu? Tidak, aku tidak cemburu. Anya menjawab pertanyaan dari sahabatnya. Cemburu juga tidak apa Hani, itu artinya kamu sudah mencintaiku. Ucap santai Aryan tersenyum menggoda. Sudahlah. Sekarang sudah malam, aku mau tidur dulu, karena jam 4 kita harus sudah berangkat. Ucap Anya mengalihkan pembicaraan, karena lagi-lagi jantungnya berdetak kencang. 75. Hari yang ditunggu. Jam dinding masih menunjukkan pukul 3 dini hari, tapi sejak pamit tidur dulu tadi malam. Nyatanya, Anya sama sekali tidak bisa memejamkan kedua pelupuk matanya. Jantung yang terus berdebar kencang, pikiran yang melanglang buana tidak jelas kemana arahnya.
Antara tidak sabar memberi kejutan pada mantan suaminya dan karena tentu saja karena hari ini juga dia akan berganti suami. Anya terkekeh pelan menertawai nasib rumah tangganya yang kacau balau. Pernikahan bahkan baru seumur jagung, dan bayi belum lahir tapi sudah harus menyandang status janda. Kemudian dengan cepat sudah berganti nama suami. Sungguh dramatis sekali. Tapi inilah jalan yang dipilihnya. Apa aku keterlaluan jika memanfaatkan Mas Rai demi kepentinganku sendiri? Sedangkan aku tahu, dia tulus. Cintanya padaku memang tidak main-main, aku bisa melihat dari sorot matanya. Tidak ada kebohongan. Dan aku, apakah aku sudah jatuh cinta padanya? Secepat itu. Apa nanti tidak disebut janda gatal? Astaga, kenapa dengan otakku? Karena benar-benar gelisah, tidak bisa tidur. Akhirnya Anya memilih berendam air hangat dengan aroma terapi bunga lavender, bunga favoritnya. Anya menyirami seluruh tubuhnya dengan air, kemudian menatap ke arah perutnya sendiri. Bulat dan besar. Seketika air matanya perlahan menetes. Andai dia tidak temakan cinta buta, dia pasti belum hamil. Maafkan mama yang egois, kamu hadir dan tumbuh di rahim mama karena obsesi terhadap papamu. Mama terlalu naif, berpikir jika sudah memberikan cinta dan harta, maka papamu akan balas setia. Ternyata hanya setengah tahun saja, mama sudah menjadi istri terhianati. Menjadi janda di usia 23 tahun. Astaga, nasibku sungguh buruk. Setelah merasa cukup segar, Anya keluar dari batap lalu bilas. Dan dia langsung saja berdandan. Anyelir sengaja membeli gaun dari butik terkenal dengan harga fantastis. Dia ingin menunjukkan di mana kelas dan levelnya berada dibandingkan dengan para benalu yang tidak tahu terima kasih. Diberi segumpal hati malah minta seember empedu. Berjalan perlahan menuruni anak tangga, tanpa Anya duga Ryan tengah menatapnya dalam di lantai bawah. Dengan balutan kemeja senada dengan gaunnya. Ini kebetulan atau sengaja? Mas Rai juga sudah rapi ternyata. Ucap Anya basa-basi. Aku tidak bisa tidur, Hani. Hari ini akan menjadi sejarah dalam hidup seorang Ryan Ezra. Mas Rai terlihat lebih semangat. Karena apa? Anya pura-pura. Karena aku akan menikah denganmu. Hanya karena itu. Atau ada hal lain yang masih Mas sembunyikan dariku? Tanya Anya lagi. Lia, ada satu rahasia besar yang akan aku bongkar segera. Tapi tidak di hadapan semua orang. Aku hanya akan mengatakan padamu. Dan aku tidak sabar menunggu, semoga rahasia itu tidak mengecewakanku. Ya sudah, aku akan panggil Ratna dulu. 76. Mas tolong panggilkan Vano. Kita berangkat sekarang saja. Mumpung masih pagi, kita bisa berkendara santai tidak perlu terburu-buru apalagi harus terjebak macet. Baiklah, hati-hati berjalan. Aku ngeri melihat perutmu yang besar. Sama seperti Anya dan Ryan, Ratna dan Vano juga memakai pakaian serba mahal dan berkelas. Ini adalah hari pernikahan Gilang, tapi justru menjadi hari yang paling ditunggu oleh mereka berempat. Aku tidak sabar menunggu wajah para benalu dan kumpulan madesu. Pasti sangat lucu jika aku merekamnya. Ucap Ratna penuh semangat. 4. Sementara itu di villa yang dihias sangat indah karena menyewa jasa EO dengan bayaran tinggi. Jam menunjukkan pukul dan pagi. Penghulu dan para saksi sudah berjajar rapi di samping pelaminan. Zemi memakai gaun pengantin super seksi dengan potongan dada rendah, dan belahan hingga setengah paha. Tapi perut buncitnya tidak tertutupi. Suara-suara berbisik terdengar jika mempelai wanita sudah hamil duluan. Tapi hanya sebatas bisikan kosong, nyatanya tidak ada yang berani mengatakan secara langsung kepada Zemi. Riasan bold menjadi pilihan Zemi, wanita itu jadi terlihat mengerikan. Tapi sangat cantik di mata katarak Gilang dan Mama Ambar. Sungguh mereka seperti kena pelet. 1. Sudah bisa dimulai acaranya? Tanya penghulu setelah melirik jam tangan merek Osio keluaran tahun 2000. Sudah, cepat nikahkan kami berdua. Ucap lantang Zemi tidak sabar. Baik, siapa yang menjadi walinya?
Silahkan duduk di samping saya. Seorang pria setengah baya dengan jas hitam merek butik terkenal maju dan duduk dengan angkuh. Saudara Gilang Pradipa, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Zemira Adel dengan mas kawin deposito dan saham senilai 100 miliar dibayar tunai. 2. Saya terima nikah dan kawinnya Zemira Adel dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Sah, sah, prok prok prok. Anyelir berjalan anggun menuju pelaminan. Selamat ya Mas Gilang atas pernikahannya. Kata Mama Ambar kemarin, yang nikah saudaranya di desa. Ternyata malah Mas Gilang yang menikah, kenapa tidak undang aku? Ucap Anye tenang sambil duduk di kursi samping mempelai wanita. Zemi, aku sangat terkejut ternyata kalian sekarang jadi suami istri. Karena saat aku memergoki kalian. 77. Sedang kuda-kudaan di ranjangku, Mas Gilang ngakunya kamu goda. Jadi sebenarnya ucapan siapa yang benar? Tolong ada yang bersedia menjelaskan padaku. Ucap tegas Anyelir. Siapa kamu sebenarnya? Lancang sekali bicara melantur di acara pernikahan putri saya. Ucap papanya Zemi. Mas Gilang, siapa aku bagimu? Lebih baik kamu yang bicara. Ada apa ini? Siapa wanita hamil ini? Kenapa pakaiannya berkelas? Dan tutur katanya bagaikan orang yang punya pendidikan tinggi. Berarti tuh apa ini istri pertama Gilang? Katanya sih sudah cerai lama. Masa iya? Wanita secantik itu diceraikan demi seorang wanita tua. Cinta memang buta, buta mata, buta hati dan buta pikiran. Pergi kamu Anya, tidak ada yang mengundangmu di pesta pernikahanku. Teriak Zemi menatap sengit madunya. Mantan calon madu tepatnya. Mas Gilang, karena kamu sudah berani menikah lagi tanpa persetujuanku. Apalagi berselingkuh hingga Zemi hamil sebelum nikah, seharusnya sebagai istri sah aku tidak terima bukan? Tapi jika statusku masih istri. Sayangnya, kita sudah resmi bercerai. Jadi silahkan saja lanjutkan acaranya. Aku hanya datang sebagai tamu, dan tentu saja seorang tamu yang baik aku memberikan hadiah. Tepat saat Anye selesai berbicara, seluruh lampu ruangan mendadak mati. Tapi sesaat kemudian proyektor menyala. Semua mata tertuju pada layar besar yang menampilkan banyak adegan. Mulai dari perselingkuhan di kantor, mobil, apartemen, hotel dan terakhir di ranjang kamar milik Anye. Serta video saat Anye memergoki mereka keluar dari poli kandungan. Percakapan-percakapan mesum dari ponsel yang Anye sadap semua ada. Dan tentu saja keterlibatan keluarganya. Mama Ambar pucat pasi, sedang orang tua Zemi menyimpan amarah. Hentikan. Ini tidak benar, kamu tidak bisa melakukan hal ini. Ingat Anye, aku bisa saja menendang kamu dari perusahaan itu. Karena saham dan kepemilikannya sudah sah menjadi milikku. Ucap Zemi. Benarkah itu? Apa kamu sudah melihat hitam di atas putih? Tantang Anye tertawa ringan tapi orang tahu itu tawa penghinaan. Tentu saja, Gilang telah memberikannya sebagai mahar pernikahan. Sombong Zemi. Aku salut atas keberanian suamimu. Gilang, kamu belum mengembalikan uang perusahaan yang kamu curi untuk membeli apartemen mewah untuk selingkuhanmu. Dan kini kamu memberikan mahar palsu. Sungguh besar sekali nyalimu. Vano tunjukkan semua salinan berkas resminya, supaya mereka pada melek. Vano mengambil sebendel kertas salinan semua sertifikat perusahaan, rumah dan beberapa tabungan yang pernah diambil uangnya untuk mereka foya-foya. Dan sejarah singkat bagaimana Gilang bisa menjadi seorang CEO perusahaan. Semua sudah jelas, Gilang tidak punya hak atas perusahaan itu. Dan mahar yang diberikan padanya, semua adalah lembaran kertas palsu. 78. Oh, ya aku hampir lupa, karena kamu sudah berselingkuh tapi masih berani membohongiku. Maka diam-diam aku sudah mengurus perceraian. Statusku sekarang adalah mantan istri. Tidak ada Haryagono gini, dan karena kalian sudah dengan sukarela keluar dari rumahku, maka sudah tidak ada jalan untuk masuk kembali. Ucap Anya. Apa maksud kamu?
Lalu kami semua mau tinggal di mana? Panik Mama Ambar. Hancur sudah semua rencananya menjadi nyonya besar. Menantu baru tante kan putri pengusaha yang jelas asal-usulnya. Tinggal saja bersama dengannya nanti. Anya mengubah panggilan terhadap Ambar. Tidak, rumahku bukan tempat penampungan. Aku tidak setuju. Protes Zemi. Gilang, urusan kita sudah selesai. Jangan pernah datang mengganggu hidupku. Rumah yang pernah kalian tempati sudah aku jual. Jangan datang ke perusahaan, karena kamu sudah aku pecat. Dan ganti semua kerugian perusahaan akibat perbuatan korupsimu. Pernikahan mewah yang seharusnya menebarkan aura kebahagiaan, justru menjadi ricuh dan ajang membuka aib keluarga. Tak masalah, Mama, Gilang, Zemi, kalian tidak perlu takut karena suamiku sudah membangunkan rumah untukku. Kita bisa tinggal bersama-sama. Ryan, istrimu ini sedang hamil. Bagus kalau kamu sudah bisa memberinya rumah impian. Ucap Ambar. Hamil anak siapa? Sarkas Ryan. Tentu saja anak kamu. Kan kamu suamimu. Jawab Gina. Lalu, apa yang kamu lakukan selama ini bersama pria itu? Sebuah potongan video memperlihatkan Gina sedang adu mekanik bersama Jeremy. Dan saat malam di semak-semak bersama para bapak ronda. Menjijikkan. Ternyata anak-anak Ambar tidak ada yang benar kelakuannya. Tidak, ini tidak benar. Video ini editan. Pasti kerjaan Anya. Dasar perempuan licik, wanita murahan. Aku sumpahi anakmu mati. Plak, diam, seolah bumi berhenti berputar. Seorang pria berbadan tinggi besar menamparkan wanita yang adalah istrinya. Jangan lempar batu sembunyi tangan, kamu dan keluargamu sama. Menjijikkan. Asal kalian semua tahu, aku tidak pernah mencintainya apalagi menyentuhnya. Bagaimana bisa dia hamil anakku? Aku tidak terima, perkataanmu seolah pria tidak bertanggung jawab. Aku Ryan Ezra, secara sadar tanpa paksaan menjatuhkan. Jangan. 79. Di balik kebahagiaan. Aku Ryan Ezra, secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun menjatuhkan talak 3 kepada Ginata Euphoria. Mulai detik ini haram bagiku menyentuh perempuan ini. 2. Jangan. Kamu tidak bisa menceraikan wanita hamil, Gina sedang mengandung darah dagingmu Ryan. Tarik kembali ucapanmu. Mama Ambar histeris melihat pernikahan kedua anaknya hancur lebur. Talak yang aku jatuhkan sah. Karena Gina bukan hamil anakku. Ucap dingin Ryan kemudian memberi kode pada anak buah Vano yang menyusup menjadi operator audio. Layar proyektor kembali menyala, kali ini bintang filmnya adalah Gina. Video betapa liarnya Gina saat bersama dengan Jeremy di setiap kesempatan selama 5 tahun berjalan. Dan video saat Gina mendatangi pos ronda kemudian melepas sendiri pakaiannya dan menggoda bapak-bapak yang sedang nongkrong atau jaga. Saat Gina digilir hingga pagi, semua terlihat jelas tanpa sensor. Hentikan. Apa-apaan kalian semua? Prang. Gina melempar piring berisi donat ke sembarang arah hingga donatnya berhamburan jatuh ke lantai. Zemi mengangkat tinggi gaunnya, berjalan cepat kemudian mendekati Gina. Plak, berani sekali kamu membuat gaduh di acara sakral pernikahanku ini. Dasar jalang, hamil anak haram. 1. Plak, aku dan kamu tidak ada bedanya, Zemi. Kamu jangan merasa sok suci, karena sebelum dengan Gilang kamu juga sering menyewa gigolo untuk memuaskan hasratmu. Plak, plak, bangsat, kamu. Gina dan Zemi terlibat aksi jambak-jambakan, saling tampar dan membuka aib masing-masing yang sebelumnya tersimpan rapat atas kesepakatan. Oh, hentikan. Kalian berdua tidak malu. Kenapa berkelahi seperti bocah saja? Zemi, jangan kamu pukul kakakku. Biar dia urus sendiri masalahnya. Sekarang kita lanjut acara kita. Acara apa yang kamu maksud? Pernikahan mewah impianku hancur karena kedatangan mantan istrimu. Sumut Zemi. Lagian siapa yang membocorkan tempat ini, hingga mereka datang membuat kekacauan? Dan apa katanya tadi? 80.
Mahar yang kamu sebutkan palsu. Artinya pernikahan ini tidak sah. Tentu saja sah, aku akan segera membayar maharnya. Ucap Gilang. Maharnya dihutang guys. Takutnya setelah ini Gilang minjol buat bayar mahar. Kasihan sudah hamil duluan, pernikahan gagal. Celetuk seorang tamu. Pak Penghulu, apa pernikahannya bisa diulang? Saya akan ganti mahar. Ucap Gilang yang sudah cinta mati dengan Zemi, tidak mau pernikahannya gagal hanya karena mahar. Bisa, tolong segera. Ucap Penghulu. Akhirnya Gilang kembali mengucap janji sucinya di depan tamu undangan dengan mahar uang 50.000. 3. Hahaha. Mampus kamu pelakor, harga dirimu hanya senilai 50.000. Ratna tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan drama paling epik yang pernah dia saksikan. Bahkan secara langsung. Yang, tertawanya jangan kencang-kencang, Vano mengingatkan kekasihnya untuk sopan. Hani, mau pulang sekarang apa nanti? Arrayan berbisik di telinga calon istrinya yang hari ini juga akan dinikahinya secara siri. Nanti dulu, Bi tolong cari Gavin diam-diam dan kita akan pergi setelah menemukan keberadaannya. Baik, tunggu sebentar. Jawab Arrayan, beranjak lalu berjalan ke arah dalam villa untuk mencari Gavin. Bagaimana saksi, apakah sekarang pernikahan antara Gilang dan Zemi sah? Sah, sah, sah. Alhamdulillah, kalau begitu saya permisi. Pamit Penghulu. Karena suasana sudah tidak kondusif, semua tamu undangan termasuk keluarga dari kedua belah pihak dibubarkan. Pesta yang seharusnya berlangsung lama, justru harus berakhir saat hari masih pagi. Kekacauan yang menyenangkan. Benar, Anya tersenyum kala semua yang menyakitinya telah menerima karmanya. Tapi semua belum selesai. Dari jauh, Anya melihat Gavin sudah bersama Arrayan dan dibawa masuk ke dalam mobil mereka. Jadi, sudah saat dia menyelesaikan. Gilang, ini surat perceraian kita. Sudah resmi dan disahkan oleh pengadilan agama. Ucap tenang Anya. Jangan menuntut harta gono gini atau apapun itu bentuknya. Karena kamu tidak berhak secuil pun harta kekayaanku. Tambah Anya. Dan sebagai salam perpisahan, aku akan mengenalkan diriku yang sebenarnya. Aku Anyelir Almera Galenka Putri. 81. Tunggal Papa Roy Galenka. Dan satu-satunya pewaris yang kamu tinggalkan demi batu kali berlunut. 2. Anya sengaja membongkar identitasnya di hadapan tamu undangan pernikahan mantan. Tujuannya tidak lain karena dia tidak ingin dibandingkan dengan Zemi yang bahkan perusahaan orang tuanya akan gulung tikar sebulan lagi. Jadi kamu lebih kaya dari Zemi? Tanya Mama Ambar. Tentu saja, bahkan perusahaan besan tante sudah bangkrut. Santai Anya. Apa maksud kamu, siapa yang bangkrut? Papa Zemi tidak terima. Vano, tolong bacakan berkas miliknya. Perusahaan milik orang tua Zemi yang bernama David Alfredo memiliki hutang di bank senilai 50 triliun rupiah. Dan 30 hari lagi, adalah jatuh tempo pembayarannya. Kalau tidak dibayarkan, maka perusahaan, rumah dan semua akan dilelang. Jadi, Zemi dan keluarganya bangkrut. Gilang mengkhianati Anya yang kaya raya demi seonggok sampah. Mama Ambar memegangi dada kirinya yang nyeri. Wanita itu saking terkejutnya membuat jantungnya sakit. 1. Bro, 1. Mama. Teriak Gilang meninggalkan Zemi. CKKK. Drama selesai, ayo kita pergi. Ucap Anya pada Vano dan Ratna menuju mobil mereka. Tidak ada yang menyadari jika Gavin berhasil dibawa pergi Arrayan. Remaja itu menunduk sambil sesekali menyeka air mata yang berjatuhan. Entah apa yang terjadi padanya. Gavin masih bungkam tidak berbicara. 1. Jangan cengeng, kamu laki-laki. Ayo kita pergi dari sini. Kamu harus ikut menjadi saksi pernikahanku dengan mantan suami Gina. Gavin mendongak, kemudian menghapus air matanya. Perlahan wajah tampan itu tersenyum meski tidak selebar biasanya. Mobil melaju meninggalkan pelataran villa.
Anya duduk di kursi penumpang samping kemudi yang dibawa Arrayan. Sedangkan Gavin diapit Ratna dan Vano di kursi penumpang tengah. "Gavin, katakan apa yang kamu sembunyikan dariku?" tanya Anya tegas. Aku tidak jadi ikut pertukaran pelajar. Karena uang yang Mbak Anya beri diminta semua sama Mama untuk tambahan biaya pernikahan kedua Mas Gilang. Aku sudah menolak permintaan itu, tapi justru Mas Gilang mengancamku. Mbak Anya gak tahu kan, jika motor sport pemberian Mbak juga sudah tidak ada lagi. Mas Gilang telah menjualnya, dan uangnya digunakan untuk menyenangkan selingkuhannya. Tiap kali aku ingin mengadu, aku dipukuli dan dikurung Mama. Terakhir aku tidak diperbolehkan sekolah. Aku dikurung di gudang belakang. Mbak Anya tidak menyadari karena Mbak tidak pernah di rumah. Aku sendirian disiksa hanya karena aku tidak sepaham dengan mereka. Kamu masih ingin kembali bersama keluargamu atau ikut pergi bersamaku? Tanya Anya menatap kasihan Gavin. 82. Aku akan membiayai sekolahmu, tapi kamu harus pindah sekolah. Dan memutuskan hubungan dengan keluargamu itu. Bukan maksudku meminta kamu memutus hubungan dengan orang yang melahirkanmu. Tapi mereka memang tidak layak disebut keluarga. Keputusan ada padamu. Tanpa berpikir panjang, Gavin mengangguk mantap dan berkata dengan lantang. Aku ikut Mbak Anya, kalau bisa jadikan aku adik angkatmu. Dan lepaskan aku dari kartu keluarga Mama. Bukan ingin durhaka, tapi aku ingin tetap waras. Perilaku bejat Mama, Mbak Gina dan Mas Gilang membuat aku malu dan hampir gila karenanya. Baiklah, Vano bisa bantu Gavin. Urus KTP dan kakak baru untuk Gavin, dia akan menjadi bagian keluarga Galenka. Ucap Anya. Siap. Nah kita sudah hampir sampai, Mas Rai di depan sana belok kanan. Kalian akan menikah siri di hadapan penghulu dan petugas KUA jadi nanti jika mau diresmikan tinggal gampang. Mobil sudah tiba di pelataran rumah kenalan Vano yang seorang penghulu muda tapi cukup terkenal. Kalian sudah datang? Ayo silangkan masuk, ucap penghulu yang masih berusia muda bernama Rizal Pratama. Arrayan duduk di samping Rizal yang bertugas sebagai penghulu sekaligus wali hakim untuk mempelai wanita. Apakah mempelai pria sudah siap? 83. Siapa Gavin? Saya terima nikah dan kawinnya Anyelir Almera Galenka binti almarhum Roy Galenka dengan mas kawin satu perusahaan showroom mobil dibayar tunai. Ucap lantang Arrayan Ezra. 4. Bagaimana para saksi? Tanya penghulu. Sah. SAH1. Alhamdulillah, akhirnya. Arrayan menangis harus sambil bersujud. Setelah memendam rasa selama 10 tahun lamanya, Arrayan bisa memilikinya. Pernikahan ini sudah sah, tapi juga belum sah. Ucap Rizal. Maksudnya bagaimana? Arrayan tidak mengerti. Kalian sudah sepasang suami istri, tapi tidak boleh berhubungan intim dulu sampai Anya selesaikan masa idahnya. Yaitu setelah masa nifas usai melahirkan abis. Jawab Rizal. Dan nanti, kalian harus ijab kabul ulang sekaligus pengesahan pernikahan. Ucap Rizal yang sebenarnya tidak mau menikahkan Arrayan dan Anya. Karena jelas ini menyalahi aturan. Baik. Karmi mengerti setidaknya saya sudah bebas menemani Anya sepanjang hari tanpa adanya tembok pembatas. Saya butuh seseorang yang bisa menjadi garda terdepan melindungi saya. Lia, saya tahu karena Vano sudah menceritakan masalah kalian berdua. Tapi sebagai bukti jika pernikahan siri ini benar sudah terjadi. Maka, saya telah membuatkan selembar surat pernyataan di atas materai. Yang bisa kalian tunjukkan ketika ada yang meragukan status kalian. Terima kasih banyak Rizal, kalau begitu kami semua undur diri. Ucap Arrayan menyalami penghulu muda itu dengan sebuah amplop tebal. Sekarang mereka semua melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah milik Anya. Ada yang mengganjal di pikiran wanita hamil itu tentang mahar. Bi, apa ada yang ingin kamu sampaikan padaku? Tanya Anya memancing kejujuran dari suami barunya. Apa yang ingin kamu dengar? Tentang mahar, dan siapa dirimu yang sebenarnya? Aku ingin tahu.
Showroom mobil itu memang milikku, bisnis pertama yang aku punya. Saat aku ingin memantaskan diri bersanding denganmu suatu saat nanti. Itu pikiranku sejak aku melihatmu. Cinta pada pandangan pertama, tapi harus layu sebelum berkembang karena aku kehilangan jejakmu, ucap Arrayan. 84. Tapi, aku bertekad untuk memperkaya diri, supaya bisa mencari keberadaanmu. Jadi Mas Ryan bukan montir. Pertama kalinya Gavin ikut bicara. Bukan, apa kamu ingin membocorkan identitas asliku ke mbak kamu? Tanya Arrayan menatap tajam dari spion yang ada di atasnya. Untuk apa? Aku lega karena Mas Ryan mengaju jujur setelah menikah dengan Mbak Anya dan menceraikan Mbak Gina. Ucap Gavin. Terus terang aku jijik dengan kelakuan keluargaku yang tidak waras. Mama meskipun sudah berumur tua, tapi suka tidur dengan berondong. Mas Gilang tukang selingkuh dan Mbak Gina sama saja semua. Mbak Gina itu pacaran lama dengan Jeremy, tapi justru mengejar Mas Ryan yang jadi suaminya. Aku sungguh tidak mengerti pemikirannya. Lalu kenapa kamu diam saja? Tanya Vano mulai merasa curiga. Entahlah. Sejak dulu Mama selalu memperlakukanku beda dengan Mbak Gina dan Mas Gilang, ucap Gavin. 1. Mungkin aku bukan anak kandungnya. Hus, jangan bicara sembarangan begitu. Kalau kamu bukan anaknya, lalu anak siapa? Sahut Ratna menasehati. Tapi, itu bisa saja benar. Maksudnya bagaimana yang, aku gak ngerti. Ratna mulai ikut penasaran. Kalau dilihat-lihat, Gavin ini tidak mirip dengan siapapun dari keluarga itu. Tidak dengan mamanya, Gina, bahkan Gilang sekalipun. Ucap Vano coba memberi penjelasan. Kalau begitu, boleh bantu aku mencari keluarga asliku. Pinta Gavin. Ya, nanti akan aku bantu. Sementara itu, villa tempat pernikahan Gilang dan Zemi menjadi berantakan. Dekorasi yang semula indah dan mewah, kini acak-acakan karena Zemi mengamuk bak orang gila. Brengsek, Anya. Aku tidak terima dia menghancurkan kebahagiaanku. Teriak Zemi. 1. Sudah, kenapa kamu jadi seperti ini? Gilang membuang nafas kasar, pria itu nampak sangat frustasi. Dasar bodoh, apa kamu tidak sadar jika Anya telah menipumu? Sekarang kamu akan tinggal di mana? Dan mau kerja apa? Teriak Zemi merasa hidupnya sial. Aku suamimu, maka aku akan tinggal bersama denganmu. Dan aku bisa bekerja sebagai CE0 di perusahaan papa kamu. Enteng Gilang. 2. Tidak. Aku tidak mau, Gilang. Gilang. Jangan ribut terus, malu. Ucap Gina sewot menatap Zemi. Kenapa kamu menatapku begitu, Gina? Aku ingin tertawa rasanya. Janda dong ya kamu saat ini. Gimana rasanya jadi? 85. Janda saat hamil. Mengenaskan. Ucap Zemi mengejek. Tidak masalah, setidaknya negara masih mengakui anak ini sebagai anak sah dari pernikahanku dengan Arrayan. Halu, kamu pikir, Arrayan tidak akan menuntut jika kamu nekat? Sekarang pergi dari sini, aku muak melihat wajah sokmu itu. Gilang, ayo kamu ikut pergi. Mama lebih membutuhkanmu dibanding dia. Tunjuk Gina pada mantan sahabatnya. Tidak mbak, pergi saja kalian. Pulanglah di rumah lama. Minta Gavin memapah Mama. Ucap Gilang. Gavin, aku tidak melihat anak itu sejak tadi. Kurang ajar, jangan-jangan dia kabur. Ucap Gina kembali panik kehilangan Gavin. Kabur kemana? Pasti dia pulang. Jawab Gilang masih bisa tenang. Gilang, kenapa kamu bisa bodoh? Gavin tidak mungkin pulang ke rumah kita, jika dia punya kesempatan untuk pergi dari rumah. Biar sajalah mbak, sudah waktunya juga Gavin tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Enteng Gilang. Masalahnya, kita tidak bisa lagi memanfaatkannya. Jika Gavin masih ada, hanya kemungkinan akan berbaik hati. Setidaknya dia masih akan memberikan biaya sekolah untuk anak itu. Dan kita bisa mengambilnya seperti biasa. Ucap Gina tersenyum licik. Kalau begitu,
Kita pulang. Setelah Mama tidur di rumah lama, kita cari Gavin. Perintah Gina. Selangkah saja kamu pergi, maka jangan harap aku akan memaafkanmu. Ancam Zemi menatap tajam suaminya. Gilang bingung, antara pergi menuruti keluarganya atau tetap menuruti istrinya. Tapi jika dia pergi, maka Zemi akan marah. Itu buruk. Karena Zemi sudah menjadi candu, lalu bagaimana jika dia marah? Bisa pusing atas bawah, pikirnya. Mbak Gina, pergi saja dulu. Temani Mama, urusan Gavin abaikan. Nanti, dia juga pulang sendiri. Gak mungkin bisa hidup mandiri, anak tidak jelas sepertinya bisa apa. Ucap Gilang meremehkan Gavin. Terserah. Ucap Gina menatap malas. Akhirnya Gina membawa pergi mamanya kembali ke rumah lama mereka. Rumah peninggalan almarhum papa kandungnya, yang sudah setahun tidak ditempati. Rumah itu terletak di pinggiran sungai di pemukiman padat penduduk. Beruntung Mama Ambar hanya syok ringan, tidak berimbas pada jantungnya. "Kenapa kita ke sini, Gina?" tanya Mama Ambar bersuara lirih. Lantas, Mama inginnya pulang kemana? Rumah Anya. Apa Mama lupa, dia bukan menantu lagi. Dan katanya rumah sudah dijual. Ini gara-gara Zemi keparat yang datang ke rumah. Aku sudah curiga, saat Anya membakar ranjang miliknya kemudian menjual semua barang di kamar kita. Ucap Gina menatap kosong rumahnya. 86. Di mana Gavin? Tiba-tiba Mama Ambar mencari putra bungsunya. 2. Gavin kabur. Jawab enteng Gina. Kenapa kalian membiarkan dia pergi? Bagaimana jika nanti bertemu keluarga kandungnya? Bisa semakin susah kita. Ucap Mama Ambar terdengar khawatir. Lagian, Mama ini kurang kerjaan banget nyulik bayi baru lahir. Bikin biaya hidup tambah membengkak. Karena dia adalah anak dari wanita yang paling Mama benci. Makanya, Mama tukar bayinya yang masih hidup dengan bayi mati. Memang siapa dia, Ma? Apa Mama tahu namanya? Tanya Gina. Namanya Almira Puspa, dulu dia mantan kekasih papa kandung kamu. Tapi karena Mama berhasil menjebak papamu, akhirnya lahirlah kamu. Almira marah, dan memutuskan hubungan. Kemudian papa kamu menikahi Mama. Cerita Mama Ambar yang ternyata kelakuannya menurun pada anak-anaknya. Lalu, kemana wanita itu sekarang? Tanya Gina mencoba mengorek masa lalu mamanya yang juga hitam. Entahlah, sejak dia diputuskan papamu. Dia kabur keluar kota. Mama hanya sekali melihatnya lagi. Saat dia melahirkan di rumah sakit di kota ini. Tapi setelah itu dia menghilang lagi. Jadi Gavin anak Almira begitu. Benar, dan Mama berhasil menyiksa Gavin sebagai bentuk pembalasan dendam. Karena meskipun Mama sudah dinikahi papamu, tapi di hati dan pikirannya hanya ada Almira. Almira dan Almira. Kesal Mama Ambar. Dan itu yang buat Mama suka mencari berondong. Tanya Gina. Karena sejak Mama melahirkan Gilang, papamu jadi lebih waspada. Dia tahu jika selama ini, Mama sering memberikan obat dalam minumannya. Karena dalam keadaan sadar, papamu tidak mau menyentuh Mama. Apa benar aku dan Gilang anak kandung papa? Tanya Gina. 87. Pengantin baru. Tentu saja anak papa kamu. Entah kenapa mendengar cerita Mama, aku merasa masih banyak rahasia yang Mama sembunyikan. Ucap Gina. Tapi, aku tidak akan ikut campur. Toh sudah tidak penting lagi, sekarang aku anak siapa. Dan aku juga tidak peduli lagi tentang Gavin. Lanjut Gina. Tapi, Gavin bisa menjadi ancaman. Ancaman sebagai apa? Dia tidak akan tahu latar belakangnya kalau Mama diam saja. Jadi tidak perlu memikirkan yang belum terjadi. Kamu mau kemana Gina? Tanya Mama Ambar melihat putrinya sedang berdandan dengan pakaian seksi. Mencari mangsa baru, karena hidup terus berputar. Kita butuh uang untuk makan. Jawab santai Gina. Tapi kamu sedang hamil, Gina. Sebaiknya gunakan anakmu itu untuk menekan kembali Arrayan.
Dia pasti tidak akan tega jika anaknya harus hidup serba kekurangan. Setidaknya kamu tidak perlu menjual diri. Ucap Mama Ambar, yang sebenarnya hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ryan hanya seorang Monty, apa yang diharapkan dari gembel sepertinya. Jadi, kamu terima dia menceraikanmu. Terima tidak terima, dia sudah menjatuhkan talak 3 di hadapan banyak orang. Dan itu tidak bisa ditarik kembali kata-katanya. Lagian, aku tidak pernah mencintainya. Terserah, tapi firasat Mama kuat jika Ryan bukan pria miskin. Kamu akan menyesal melepas berlian yang susah payah kamu dapatkan. Gina benar-benar tidak peduli, dia tetap pergi dengan pakaian kurang bahan untuk menjalang. Rasa sakit hatinya 2 kali lipat, karena Jeremy yang tidak mau bertanggung jawab. Dan karena Ryan membuat dia menanggung malu. Semua keluarga mencibir kelakuan buruknya, dan semua itu karena Ryan membongkar aibnya dengan tanpa perasaan. Zemi, aku harus bisa meyakinkan Gilang untuk merayu Zemi lagi. Kemudian mengambil alih perusahaan keluarganya. Entah benar atau tidak berita yang dikatakan Anya jika perusahaan orang tua Zemi telah bangkrut. Gina kini berada di ujung gang pengkolan, ada banyak preman dan para pemabuk yang sedang bermain judi di tempat. Itu, hei, aku butuh uang, dan aku bisa melayani kalian semua. Ucapan Gina berani tanpa basa-basi, membuat udara menjadi panas. Seorang pria bertubuh tinggi tegap dengan banyak tato di tangannya berdiri menyeringai menatap wajah Gina. Kamu sedang menjual diri? Tanyanya. 88. Ya, aku butuh uang untuk makan. Jawab Gina tidak takut. Tapi, bentuk tubuhmu tidak bagus. Banyak lemak di mana-mana. Dan apa kamu sadar jika perutmu agak buncit? Ejek preman. Karena aku tidak punya waktu untuk berolahraga. Jawab Gina. Bagaimana jika aku pun tidak bisa membayarmu dengan uang tunai? Tapi aku bisa memberikan kepuasan dan juga kekuasaan. Ucap preman. Maksudnya, aku tidak mengerti. Balas Gina, menatap lekat wajah preman. Jadilah wanitaku, maka kamu bebas melakukan apapun. Jawab preman. Tapi, aku butuh uang untuk mamaku di rumah. Sahut Gina. Kalau begitu, ikut bekerja padaku. Kamu akan menjadi tangan kananku. Kamu harus melakukan banyak hal, kita akan mulai malam ini. Dan malam itu, menjadi malam di mana Gina semakin tenggelam dengan lembah dosa. Tidak hanya melayani kebutuhan seks para preman. Tapi, Gina juga membantu preman memalak pedagang di pasar dan sesekali mencopet dan menjarah barang. Semua demi bisa hidup enak. Tanpa peduli, resiko besar yang akan menanti Gina dalam penyesalan. Di sebuah kamar mewah, di rumah yang sebentar lagi disita. Seorang wanita dan laki-laki sedang menikmati malam pertama mereka. Ah, Gilang. Racau Zemi kala Gilang memacu kuda dengan semangat. Inilah yang dibutuhkan oleh Gilang. Lahan gambut yang membuatnya candu. Entah pelet apa yang dipasang, hingga Gilang tidak bisa berpaling. Sayang, besok aku harus mulai bekerja untuk memberi nafkah kamu. Mau bekerja di mana, Gilang? Zemi langsung memotong kalimat suaminya. Sudah jelas aku ini suamimu, aku pantas menduduki posisi CEO. Bilang papa lebih baik dia istirahat, biar aku yang bekerja. Cari pekerjaan lain, tuntut harta gono gini dari Anya saja. Apa kamu kemarin tidak mendengar, jika ia adalah keturunan Galenka? Yang artinya kekayaannya sangat melimpah. Minta hak kamu sebagai mantan suami yang dijebak dengan perceraian. Kamu harus tetap menjadi CE0 di perusahaan milik Anya. Karena kamu layak mendapatkan posisi itu. Bagaimana caranya? Karena dia sudah membuangku seperti sampah tak berguna. Rayu dia, katakan jika kamu menyesal. Kelemahan Anya itu ada padamu. Dia sangat mencintaimu Gilang. Dan perceraian kalian belum sah, karena kamu belum menjatuhkan talak. Bawa nama bayi dalam kandungannya, katakan jika jangan memisahkan ayah dan anaknya dengan semena-mena. Aku yakin, Anya pasti akan berlari memelukmu seperti sebelum-sebelumnya. Kamu benar Zemi,
Anya sangat tergila-gila padaku sejak kuliah. Dia sering mengejarku dan bersikap agresif ingin 89. Menjadi kekasih hatiku. Andai kamu datang lebih dulu, aku tidak mungkin mau menikah dengan gadis bodoh seperti Anya, yang hanya mengandalkan harta miliknya, seolah bisa membeli rasa cintaku. Dan akhirnya, aku berpura-pura. Bagus, manfaatkan cinta besarnya untuk menjerat kembali dia dalam pelukanmu. Karena dengan begitu, kamu bisa lebih mudah mengambil alih perusahaannya. Ingat, kali ini jangan gagal. Atau aku akan pergi membawa bayi yang aku kandung ini. Tidak, jangan pisahkan aku darimu. Bagaimana aku bisa menjalani hidup tanpa ini? Lubangmu adalah canduku. Berbeda dengan Zemi dan Gilang yang sedang menikmati malam pertama. Justru Anya dan Arayan sedang duduk diam sambil menonton televisi. Apa yang mengganggu pikiranmu, Hani? Tanya Arayan membelai surai istrinya. Entahlah Bi, aku merasa aneh. Tiba-tiba kamu menjadi suamiku. Padahal selama setahun kita jarang sekali terlibat komunikasi. Jawab Anya. Apa kamu menyesal menikah denganku? Sama sekali tidak, tapi iya aku menyesal karena terlambat menyadari. Harusnya Hubi lebih dulu menemukanku. Maka aku tak harus menikah dan hamil anak seorang Gilang. Hus, jangan sesali keberadaannya, kasihan dia nanti merasa sedih. Merasa tidak diinginkan bahkan sejak dalam kandungan, ucap Arayan berkata lembut. Bahkan pria bertubuh tegap itu tidak segan mengelus-elus permukaan perut Anya yang semakin membesar. Bukankah usianya sudah 6 bulan? Itu artinya kita sudah bisa melihat jenis kelaminnya. Apa kamu tidak penasaran Hani? Tanya Arayan. Apa Hubi mau menemani aku ke dokter untuk melakukan pemeriksaan? Tanya Anya sangat hati-hati. Pengalaman 5 bulan ke dokter seorang diri, dan sekarang justru pria lain yang baru sehari menjadi suaminya ingin menemani periksa. Anya terharu sampai terisak pelan, sungguh dia semakin sadar jika pria ini sangat mencintai dirinya. Tidak peduli jika dia hamil, benih dari pria lain. Arayan hanya peduli satu yakni kebahagiaannya. Terima kasih banyak, Mas Rai. Aku merasa kamu adalah pahlawanku. Di saat aku merasa sendiri, kamu hadir membawa seberkas sinar. Apa Hubi, ingin dengar sesuatu? Tanya Anya membuat Arayan penasaran. Apa itu? Cepat katakan Hani. Ternyata, tidak butuh waktu lama. Pintu yang aku buka perlahan, kini sudah terukir nama kamu. Hening. Arayan mencerna sebaris kalimat. Aku jatuh cinta padamu, suamiku. Anya mempertegas maksud kalimatnya dengan suara setengah berbisik di telinga Arayan yang ternyata masih terpaku. Mas Rai. Hei, Hubi. Astaga kenapa kamu malah seperti orang kesurupan sih? Anya komat kamit. 2:90. Apa yang aku dengar nyata? Arayan ingin mendengar sekali lagi. Ya, sangat nyata, dan seharusnya aku jujur dengan hatiku sendiri. Aku merasakan getaran aneh setiap kali menatap wajahmu. Aku kira dulu artinya apa debaran jantungku. Ternyata, karena aku sudah mencintaimu. Bahkan saat kita masih sama-sama terikat sebuah ikatan pernikahan. Sungguh aku malu mengakui aku mencintai suami orang. Ucap Anya. Dan alasanku bertahan dengan Gina, karena aku bisa terus menatapmu. Melihat gadis pujaanku, wanita yang aku cintai dari jarak dekat. Ucap Arayan mulai mengatakan kejujuran. Sebenarnya aku sudah lama ingin menceraikan Gina, tapi saat itu justru aku melihatmu bersama Gilang. Kamu datang saat aku sudah putus asa mencari keberadaanmu. Lanjutnya, tok, 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 pintu kamar diketuk kasar entah siapa pelakunya. Mbak, Mas, tolong buka pintunya, suara Gavin seperti sedang ketakutan. Kriit, pintu terbuka lebar, dan Gavin tiba-tiba menerobos masuk. Gavin, kanmu kenapa? Tanya Anya. Boleh tidak aku tidur dengan kalian di kamar ini? Tidak apa meski hanya di sofa. 91. Tentang ketakutan Gavin. Suasana kamar Anya mendadak canggung,
karena Gavin si remaja itu menerobos masuk kamar tanpa alasan. Lalu meringkuk di atas sofa, seolah dia benar-benar ketakutan. Anya dan Arayan saling tatap, ingin mengusir tapi tidak tega. Akhirnya pengantin baru itu kembali ke ranjang tidur saling berpelukan, membiarkan Gavin tertidur di sofa. Hingga tidak lama kemudian, Anya menangkap suara lirih seperti menggigil. "Bi, suara apa itu?" tanyanya. Dengan sigap, Arayan beranjak dari tidurnya lalu mendekati Gavin yang sedang meracau dengan tubuh menggigil.